Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 25. Tunggu sebentar, bocah bagus. Biar kami bunuh dulu mata-mata keparat ini. Warok tinggi besyang mukanya berkulit kasar totol-totol seperti bersisik itu tertawa, kemudian dengan cepatnya memutar tubuh dan menghantamkan kolornya ke arah kepala laki-laki yang sudah rebah tak berdaya di atas tanah. Wutut. Pelak. Warok yang kulit mukanya seperti kulit biawak itu meloncat ke belakang dengan kaget dan matanya melotot. Warok itu terkejut dan juga heran melihat bahwa yang tadi menangkis kolornya menggunakan sehelai kain kemben, ikat pinggang, merah hanyalah seorang pemuda remaja yang tampan dan kelihatan lemah. Betapa dia tidak akan kaget dan heran? Kolornya merupakan senjata ampuhnya, apalagi tadi dia menghantamkannya dengan pengerahan tenaga. Batu pun akan remuk tertimpa kolornya itu. Dan kini seorang pemuda remaja menggunakan kemben merah mampu membuat kolornya terpental. Juga kawannya yang dipanggil Surosekti tadi terbelalak. Akan tetapi, tangkisan yang dilakukan Joko Lau itu membuat mereka marah sekali. Keparat, siapa engkau berani mencampuri urusan kami, bentak Surosekti. Aku seorang kelana, namaku Joko Lau dan aku tidak suka melihat kalian hendak membunuh orang yang sudah tidak dapat melawan begitu saja. Kalian sudah mengalahkan dia, cukuplah dan pergi kalian dari sini. Dua orang warok itu saling pandang. Apakah Andika seorang kaula Mataram? Kawan dari orang ini, tanya warok pertama. Sudah kukatakan, aku seorang kelana dan bukan kawan orang ini. Adi Surosekti, tidak perlu banyak cakap lagi. Bocah bagus ini tidak ingin hidup senang dengan kita, bunuh saja sekalian, kata warok itu dan dua orang itu segera menerjang, menyerang Joko Lau dengan kolor mereka. Akan tetapi Joko Lau memang sudah siap siaga. Diputarnya kemben merah di tangannya dan nampaklah gulungan sinar merah yang merupakan perisai dan membendung datangnya hujan serangan kedua kolor lawe itu. Darah yang menyamar pria ini sudah menguasai 3/4 ilmu-ilmu kepandaian ayahnya, maka tentu saja tangguh dan gerakannya sudah matang, di samping ia mengusai pula tenaga sakti yang dibangkitkan dalam dirinya. Gulungan sinar kemben merah itu bukan saja mampu menangkis semua serangan dua buah kolor, bahkan dari gulungan sinar itu mencuat ujung kemben dibarengi suara ledakan kecil seperti petir, menyambar ke arah kedua orang pengeroyoknya secara mengejutkan sekali. Lengan kanan Surosekti telah terkena sambaran sehingga terluka, dan kawannya juga tersentuh lehernya oleh ujung kemben sehingga tergores dan terasa panas pedih. Kedua orang warok itu semakin kaget. Mereka memiliki kulit tubuh yang sudah kebal, namun ujung kemben itu mampu menembus kekebalan mereka. Tahulah mereka bahwa pemuda remaja ini tangguh sekali dan mereka juga takut kalau pemuda ini mempunyai kawan-kawan lagi. Maka, setelah terbuka kesempatan, mereka berloncatan dan melarikan diri. Joko Lau tidak mengejar mereka, melainkan cepat berlutut di dekat tubuh orang yang telah menderita luka-luka berat itu. Wajahnya pucat, napasnya tinggal satu-satu. Paman, benarkah paman mata-mata dari Mataram? Joko Lau bertanya, khawatir sekali tidak keburu mendapatkan keterangan tentang ayahnya dari orang yang sudah sekarat itu. Orang itu membuka matanya. Andika, Andika. Siapa? Tanyanya dan pandang matanya penuh curiga. Paman, kenalkah paman kepada Kisinduening? Dia ayahku, paman. Di manakah dia sekarang? Orang itu membelalakan matanya dan biarpun napasnya terengah, jelas dia kelihatan marah. Pergilah. Kisinduening tidak mempunyai anak laki-laki. Anak tunggalnya seorang wanita. Girang sekali hati Joko Lau mendengar ini. Ucapan itu saja membuktikan bahwa penyamarannya sebagai laki-laki telah berhasil baik. Paman, lihat baik-baik, aku adalah Mawarsi, putri dan anak tunggal dari ayahku. Dia melaksanakan tugas dari Sang Prabu untuk memimpin pasukan penyelidikan ke daerah Ponorogo dan Jawa Timur, dan aku sedang mencarinya. Di manakah dia, paman? Perlahan-lahan mata itu kehilangan kemarahannya dan bibir itu tersenyum, akan tetapi keadaannya semakin lemah. Pergilah ke Ponorogo, Kisinduening. Ditawan. Carilah kawan-kawan. Di warung Pak Jio.
di sudut kota sebelah timur. Dia terbatuk 2 kali dan terkulai lemas. Mati. Pada saat itu, terdengar suara banyak orang berlari ke tempat itu. Joko Lau melihat betapa 2 orang warok tadi datang bersama belasan orang. Dia tahu bahwa melawan mereka merupakan bahaya. Pula, orang ini telah tewas dan tidak perlu dibela lagi, juga dia sudah mendapatkan keterangan tentang ayahnya yang amat mengejutkan hatinya. Maka, tanpa membuang waktu lagi, dia pun cepat meloncat pergi dari situ dan mengerahkan tenaganya, menggunakan aji kesaktian Tunggang Maruta yang membuat dia dapat lari secepat kijang. Sebentar saja dia sudah jauh meninggalkan para pengejarnya dan melanjutkan perjalanannya menuju ke Ponorogo. Ayahnya telah ditawan di Ponorogo. Dia merasa heran sekali. Bagaimana ayahnya demikian mudah ditawan? Bukankah ayahnya membawa pasukan, dan ayahnya juga bukan orang lemah yang dapat ditangkap sedemikian mudahnya? Ingin sekali dia tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan tentu saja dia harus menolong ayahnya, kalau benar ayahnya menjadi tawanana di Ponorogo. Dan untuk mendapat keterangan yang jelas, dia harus menghubungi anak buah ayahnya, di warung Pak Jio. Karena hatinya gelisah memikirkan ayahnya, Joko Lau mempercepat perjalanannya. Apakah benar keterangan orang yang ditolong Joko Lau itu bahwa Ki Sinduening telah ditawan oleh Adipati Ponorogo? Seperti kita ketahui, Ki Sinduening diterima pengabdiannya oleh Sang Prabu Hanyokrowati, bahkan diangkat menjadi seorang senopati yang bertugas memimpin pasukan penyelidik, melakukan penyelidikan ke Jawa Timur. Senopati Ki Sinduening membawa pasukannya ke daerah Ponorogo yang merupakan kadipaten pertama di timur yang memperlihatkan sikap memberontak setelah Raja Mataram pertama, yaitu Panembahan Senopati wafat, 1601, dan kedudukannya diteruskan putranya, Pangeran Mas Jolang atau Sang Prabu Hanyokrowati yang sekarang. Ki Sinduening menyebar pasukannya, dan memilih warung Pak Jio sebagai tempat pertemuan rahasia. Pak Jio adalah seorang kawula Mataram yang sejak lama memang diberi tugas untuk menjadi mata-mata. Melihat keadaan di Ponorogo yang tentram dan damai, Ki Sinduening mulai mengumpulkan keterangan. Dia mendapatkan keterangan bahwa Adipati Ponorogo adalah seorang yang kuat dan pandai memerintah sehingga daerah Ponorogo dapat dibilang makmur dan tentram. Mulailah hati Ki Sinduening menjadi bimbang. Dia membayangkan bahwa kalau terjadi perang antara Ponorogo dan Mataram, berarti perang saudara yang akan menimbulkan banyak kekacauan, kehidupan rakyat menjadi terancam oleh penjahat-penjahat yang tentu akan bermunculan dan mengail di air keruh. Perang, apalagi perang saudara, merupakan malapetaka. Dan bagaimanapun juga, orang-orang Ponorogo adalah bangsa sendiri, sama-sama orang Jawa Dwipa. Dia teringat pendirian Sang Prabu Panembahan Senopati yang hanya ingin mempersatukan seluruh kadipaten di Jawa Dwipa, bukan untuk menjajah kadipaten-kadipaten itu. Buktinya, setiap kadipaten diberi wewenang sendiri, pemerintahan sendiri. Apalagi sekarang ini, amatlah merugikan bangsa kalau sampai terjadi perang saudara. Dia sudah mendengar betapa orang-orang berkulit putih mulai menguasai pantai Jawa Dwipa, terutama sekali daerah Banten. Kalau sekarang terjadi perang saudara, berarti kedudukan Mataram dan para kadipaten akan menjadi lemah, dan hal itu memudahkan orang-orang kulit putih bangsa asing itu untuk memperkuat diri. Dia mendengar betapa di daerah Banten mulai terjadi pergolakan menentang orang-orang Belanda dan bangsa asing kulit putih lainnya. Dia mengumpulkan para pembantunya dan menyatakan keinginan hatinya untuk menemui Adipati Ponorogo. Aku sudah mengenal Sang Adipati. Akan kucoba untuk membujuk dia agar dia tidak memberontak, tidak memusuhi Mataram yang hakikatnya hanya ingin mempersatukan seluruh Nusantara. Para pembantunya banyak yang menentang keinginan ini. Harap Kakang Senopati ingat bahwa kita berada di daerah musuh. Kami khawatir kalau Kakang Senopati akan dianggap musuh dan mendapat perlakuan yang tidak baik di Kadipaten. Ki Sinduening tersenyum. Kalau sampai terjadi sesuatu, andai kata sampai aku tewas sekalipun, aku tidak akan merasa penasaran. Ingat, aku tetap melaksanakan tugas yang diberikan kepadaku oleh Sang Prabu. Kalian semua tetap melakukan penyelidikan akan kekuatan Ponorogo dan kelemahan-kelemahannya.